Oke guys, kembali lagi bersama saya Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan semalam ya tentang kulkas satu pintu. Dimana skema yang kemarin sudah kita perlihatkan ya. Sini mudah-mudahan masih kelihatan. Kita sudah membahas bagian termostat ya. Silakan dilihat video yang lain. Dan sekarang kita akan lanjut pada pembahasan overload ya, overload dan juga relaynya. Nah, secara fisik relay itu ataupun overload kulkas satu pintu itu bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentukannya seperti ini. Sama saja ya. Nah, untuk relaynya dia bentuknya seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk relay satu pintu. Dan dia ada yang menggunakan kapasitor, ada juga yang tidak menggunakan kapasitor. Kapasitor itu bentuknya seperti ini. Dan ini biasanya digunakan untuk kompresor yang agak besar ya. Jadi komponen kedua ialah kompresor. Nah, kompresor di sini kita sama-sama lihat bersama bagian kompresor ini ataupun dua komponen yang tadi, overload dan juga relay, itu dia menempel pada kompresornya. Untuk bentukan kompresor tuh pada umumnya seperti ini. Ini kompresor satu pintu ya, dan dia memiliki 3 pin. Sama-sama kita lihat pinnya. Di sini ada yang satu pin ini untuk overloadnya seperti ini. Nah, dan relaynya yang 2 kaki ini begitu. Nah, masalah yang sering terjadi pada overload ini dikarenakan faktor usia, jadi dia di sininya pecah ya, mengakibatkan kompresor itu sebentar hidup sebentar mati, padahal belum ada perintah mati dari termostatnya. Kalau untuk satu pintu yang membuat dia mati hidup itu tergantung dari termostat ya, termostat. Nah, kenapa masalahnya termostat ya, itulah yang mengatur dia untuk hidup ataupun mati pada kompresornya. Ketika dia suhu sudah dicapai, suhu yang kita inginkan, maka dia akan otomatis mati. Ketika dia belum mencapai suhu, maka dia akan hidup terus. Maka sesuai penjelasan yang semalam, dia termostat itu harus ada bagian yang menempel langsung pada epaknya itu. Nah, untuk overload dan juga relay ini, pernah nggak sih bermasalah? Pernah. Hanya saja memang ini jarang ya, ataupun lama lah supaya ini bermasalah, karena ini istilahnya apa namanya, barang yang awet ya. Sama termostat juga jarang rusak dibandingkan termostat dengan relay ataupun overload. Memang masih seringan masalah relaynya. Kalau sudah berumur di atas 5 tahun kulkasnya itu mungkin saja dia udah mulai lemah ya. Jadi terkhusus untuk PTC relay, dia ada yang menggunakan beberapa pin ya. Namun pada umumnya untuk satu pintu dia hanya menggunakan satu pin ya. Ada yang 2 pin. Kalau dia lebih dari 1 pin biasanya akan menggunakan kapasitor seperti ini begitu. Jadi sebaiknya kalau mau ngecek kompresor ataupun kulkas satu pintu, yang paling perlu kita perhatikan itu adalah ampere ya. Berapa ampere untuk kompresornya ini. Jadi kita bisa pasang di sini tang ampere untuk mengetahui berapa berapa ampernya. Untuk jenis tang ampere sebentar saya akan kasih lihat salah satunya gimana dia. Nah, untuk mengetahui ampere maka kita perlukan yang namanya alat seperti ini. Ini adalah tang ampere ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa ampere kompresor itu. Ya, ini. Untuk cara penggunaannya sangat gampang sekali, cukup ini kita celipkan saja dia ke kabel
eh, antara overload dan juga relaynya. Salah satu, kalau nggak overload bisa juga ke relaynya. Kita cek ampernya berapa dia begitu. Nah, jadi untuk masalah pada relay ataupun overload ini memang apa namanya, kita sediakan saja stok kita kalau tukang servis ya. Nah, jadi walaupun ini barang jarang rusak, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk rusak juga. Nah, kita persiapkan saja. Jadi sekian dulu kayaknya untuk pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan kita silahkan di kolom komentar ya. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Dan video ini tidak bermaksud menggurui ya. Hanya saja untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, ataupun ini hanyalah ilmu yang kita peroleh dari lapangan, bukan dari bangku sekolah ya. Jadi sekian dulu dari saya. Tetap semangat terus.